apa-apa, pakai begini. Pakai aja Pak, pakai aja Pak. Ya. Selamat datang di SB 10 Pak. Jumpa lagi Pak Satker, Ibu, Pak Yasin, ya. Pak, Ibu, Pak, selamat datang di SB 10. Suami saya. Semua warga. Iya. Monggo Bu. Sang Bu sampean Bu asline Bu. Pulau Magetan. Oh Magetan. Oke, ibune Ngawi. Ngawi. Kenapa? Oh enggak Gimana? Karti. Kenapa Pak? Pak Sukarti nggak isi. Pak Sukarti ada? Ada. Saking Malang Bu. Ada Pak. Nah itu beliau Pak. Lagi perjalanan ke sini. Tuh beliau. Ya. Ya Bang. Ada. Sebelum sampai datang tadi. Oh, duluan ya. Iya, sudah datang Pak ada. Pak Yasmin, aduh, gimana Pak? Ada salam dari Pak Sabar. Undi, tiangnya. Nggak tahu ini orangnya datang pada ini, ya. Beberapa hari yang lalu cari-cari. Monggo Mbak Sugi. Duduk, monggo Pak. Pegang apa? Pak, silakan Pak. Ditinggal aku Tapi yang berdiri. Pak, saya Pak di sini. Pak Ades, kami. Sini. Ah, kami maju. Oh iya, Ades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara, saya hormati Kepala Dinas Pertanian dari Kabupaten Bulungan, juga dari Kepala Balai DSP Pertanian Karantina, juga Kepala Desa juga Kepala Balai. Mungkin saya ingin perkenalkan dulu Pak. Di sini saya selaku Kasatgas PPPA Kalimantan 5 untuk Sumatera Utara.
Yang mana kegiatan kami di sekolah ini adalah melaksanakan kegiatan rehabilitasi turunan edukasi bawah di siswa itu. Mana kegiatan kami adalah tanggul banjir 9 kilo lebih, kemudian saluran sungai dan mungkin nanti akan ada arahan dari Pak Balai, dari perusahaan, petani provinsi, dari kepala desa mungkin bisa menyampaikan arahan dari petani. Mungkin itu saja dari kami dan saya silakan kepada Berdiri dulu ya, karena bilang kalau nggak berdiri bukan laki-laki. Tidak santai, tidak santai. 蓝牙模式， Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan terima kasih ya pertama kalinya, dan mudah-mudahan bisa yang kedua kali dan ketiga kalinya. Amin. Saya terima kasih secara pemerintah terima kasih yang adanya kegiatan tadi yang dilaksanakan oleh yang mana memang selama ini kita sedang ada 40 RT dan 6 RW. Itu yang pertama. Yang kedua, juga di sini memang wilayah saya sangat luas dan saya tidak bisa mengenal satu persatu masyarakat karena memang sangat luas. Mungkin kalau desa yang lain Bu, saya sebut aja satu perbedaan kita. Kalau desa yang lain itu mungkin di Jawa atau di mana-mana mungkin puskesdes itu satu desa mungkin hanya 2 atau 3, tapi di sini bisa lebih daripada 10. Kenapa? Setiap KUPT itu ada puskesdesnya. Kalau 6 KUPT berarti 6 puskesdes. Lain desa induk, lain desa yang lain. Sama juga di sini sekolah yang terbanyak, masjid yang terbanyak. Nah itulah yang sangat susah. Dengan anggaran-anggaran yang kecil, desa tidak bisa membackup semua. Dengan ada bantuan dari bapak-bapak, dari pertanian, dari BWS, dari kementerian, kami juga terima kasih ya. Karena di sini juga dulu 85, 86, 87 di sini adalah lumbung padi. Yang mana juga pernah di sini diberi sebagai ketahanan pangan pot estate dulu ya di sini. Tapi ternyata berubah. Di sini dulu sawah pasang surut ya. Nah, jadi terang datang di sini Bu bervariasi ya. Yang terakhir adalah SP10 dan SP10 ini masih binaan Bu. Ada 2 desa sini, ada 2 SP yang masih binaan, yaitu SP10 dan SP6D. Kalau yang lain sudah diserahkan ke kami. Artinya kalau yang ini masih sebenarnya masih tanggung jawab daripada transmigrasi, tapi sistem administrasinya baru ke kami ini masih binaan. Nanti kalau diserahkan ke kami baru tanggung jawab. Tapi kami saling koordinasi demi kemajuannya desa Tanjung Buka ini. Yang mana desa Tanjung Buka ini Bu hampir 40% itu sawah Bu. Ya, tapi sudah tidak berfungsi. Yang 50% itu tambak, yang lain itu 10% hanya daratan untuk migrasi. Nah, tambak juga di sini Bu terluas di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Yang terluas tambak itu adalah Tanjung Buka ini Bu. Yang mana juga tambak di sini orang-orangnya semua pada di Telanjang, tapi wilayahnya adalah di Tanjung Buka semua. Jadi mudah-mudahan saya pernah dengan Pak Sabalai bercerita-cerita bahwa untuk 2025 Pak Kades kita akan adakan usulan untuk yang namanya percepatan sawah 3000 hektar. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi semua ya, karena kami semua sudah pernah menunjukkan melalui Pak Sabalai dan sudah mengundang kelompok kami yang ada di desa Tanjung Buka ya Pak Sabalai. Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan Bu, bisa direalisasikan untuk kami di sini. Karena di sini hasil penghasilan pendapatan masyarakat sini hanya 2 Bu, petani dan nelayan. Sudah tidak bisa kemana-mana. Nah, kalaupun mereka di sini selama ini Ibu jalan nanti kenapa rumah-rumah ini banyak yang kosong, banyak yang bongkor? Karena mereka di sini mau bercocok tanam, tidak bisa ada penghasilan. Kenapa?
banjir, tenggelam dan sebagainya. Jadi untuk bertahan hidup mereka harus keluar mencari nafkah. Oleh karena itu dengan adanya tanggul keliling ini, alhamdulillah teman-teman yang tadi nanam padi, nanam apa sekarang sudah bisa berkebun. Sekali lagi saya minta kepada Ibu perwakilan dari kementerian, mudah-mudahan diprioritaskan lah untuk desa Tanjung untuk 2025 agar bisa percetakan sawahnya ini Bu ya dipercepat dan tanggul keliling begitu ya dengan Pak Kepala Dinas Provinsi Pak Kabalai, semoga tetap ini berkelanjutan ya. Pada intinya saya mendukung kegiatan ini. Terima kasih Bu ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Apabila dalam pelaksanaan ini terdapat kekurangan-kekurangan, saya selaku pribadi, selaku kepala desa mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini juga dadakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja jadi bergiliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Semangat. Petani. Pagi luar biasa. Kasih keluar suaranya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baru keluar. Ngantuknya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kapus Pertanian, Bu Yeke, beliau, kemudian Pak Mustafa dan rombongan, Pak Atekan, Kepala Balai Besar Binuang dari Kalsel. Jadi Bapak Saudara, beliau dari Jakarta, dari Kalsel, dari Tarakan, semuanya kumpul di sini ya. Pak Dandim ya, hadir. Pak Kades Pertanian Bulungan serta teman-teman dari PU, Kabupaten, saudari sekalian, Pak Kades yang saya hormati selaku tuan rumah, kawan-kawan jajaran Kodim Bulungan ya, ada Pak Sipir juga dan kawan-kawan. Mungkin saya tidak ada satu-satu, ini tamu kita nanti barangkali beliau bisa mengenalkan masing-masing. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Kelompok Tani, Ketua Kabupaten, anggota Kelompok Tani, wanita tani, taruna tani, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir. Bapak Zainal, BSIP, waduh ketinggalan satu. Aduh, I'm sorry nih, waduh. Jadi, yang pertama kita senantiasa selalu panjatkan syukur kepada Allah Taala Tuhan Maha Esa bahwasanya hari ini kita semuanya masih hebat-hebat, masih sehat. Saya lihat Bapak Ibu cerah-cerah wajahnya, tidak ada yang tidak cerah, semuanya bersinar ya. Termasuk ibu-ibu yang senyumnya mantap-mantap. Artinya itu adalah harapan kan gitu. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kabus, Bu Ineke dan teman-teman. Ini adalah satu harapan yang tadi disampaikan Pak Kades di SP10, salah satunya tanggulnya sudah ada. 2025 harus nanam padi. Nanti beliau yang sampaikan berapa yang di sini kan gitu. Intinya Pak Menteri Pertanian Pak Amran sangat cinta dengan teman-teman di Tanjung Buka. Itu maka kita tunjukkan. Jangan sampai Pak Menteri semangatnya gede-gede di TV kan sering melihat toh. Sampai pimpinan-pimpinan yang pupuk sampai dicopoti satu-satu itu karena ingin cepat. Jangan sampai kita lemah. Kita harus lebih kencang ya. Yang kemarin baru nanam setahun sekali, 2025 nanam setahun 2 kali. Ada yang tidak sanggup? Nah, gitu. Kalau aku tanam sanggup nanti kan dari suara. Yang tidak sanggup, oh berarti sanggup semua. Kan gitu. Nah, artinya SP10 dikembalikan seperti semula sebagai lumbung padi di Kalta. Siap? Siap. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Jadi tenang saya kesini tidak sia-sia. Sudah hujan-hujan kesini nanti tidak ada hasilnya. Kumpul waktu. Kan gitu. Tapi kalau suara Bapak ini oke, berarti memang harus bisa. Kalau dulu kan kita sering bicara begini, Pak kalau saya nanam padi jualnya kemana? Kan gitu toh? Sekarang apa yang Bapak mau jual? Dibalik. Karena di Kaltara itu
kita masih banyak datang dari Sulawesi, masih dari Solo, sama-sama Solo, masih dari Surabaya. Untuk itu maka saudara, saya tidak panjang-panjang, nanti Bunda yang lebih panjang ya untuk menceritakan. Kita tunjukkan kepada ibu kita sudah jauh dari Jakarta datang ke sini walaupun hujan, beliau bermalam sudah beberapa ini di Tarakan dan hari ini berkesempatan untuk mengunjungi kita semuanya. Saya sangat terima kasih sekali. Kita tunjukkan yang terbaik. Pada saat nanti panen, beliau kita undang ke sini. Ya, oke? Siap. Oke, siap. Jangan tidak panen ya, harus panen. Nah, kami pun dari Pemprov Bu, kami selalu kolaborasi dengan PU, jadi dengan kabupaten juga. Barangkali teman-teman Bapak Ibu udah usah pulang kalau tidak berhasil, malu cerita di kampung. Bapak Ibu sawahnya berapa hektar? Aduh, rumput semua. Ini rumput semua. Jadi kita harus tinggalkan yang baik terhadap generasi berikutnya ya. Jadi harapan Bapak Ibu nanti untuk buat sawahnya ya, sebutannya tidak cinta sawah tapi optimasi lahan yang lahan bongkor-bongkor begini, tidur-tidur begini. Kalau bisa di bulan 3 sudah tanam semuanya kan gitu. Supaya uangnya tambah banyak. Amin. Kan gak enak kalau uangnya sedikit. Ibu-ibu akan senang kalau bapak-bapak uangnya gede. Kalau uangnya sedikit, tidak usah dibuka pintunya, tutup saja, gembok itu. Orang malas saja kok, gitu kan gitu. Tapi kalau semangat, ibunya juga senang. Gitu Bapak ya? Kemudian janji ya, berhasil ya, sukses. Oke, demikian. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berdiri ya Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis sudah bersama-sama dengan kami di sini, Pak Dandim, Pak Kadis Bulungan. Kami membawa juga tenaga ahli Pak Menteri, Bapak Ibu semua ya, Pak Henry, beliau ahli rawa. Kemudian ada juga Pak Atekan, beliau adalah Kepala Balai Binuang. Kita tahu juga Kalsel itu rawa, jadi kami bawa tim-tim ahli rawa di sini, Pak Atekan ya. Kemudian tentu Kepala Balai DSIP Pak Zainal, tim dari Kementan juga. Jadi kami dari Kementan lengkap, karena kalau kami ke sini tidak lengkap nanti tidak tuntas gitu ya. Dan tentu saja ada Pak Kabalai dan ada Pak Kadis Milenial beserta tim dan seluruh. Sudah milenial Bu ya? Iya milenial. Jadi saya makin pede nih, di sini bisa jadi rintisan Brigade Pangan Milenial ya, dan tentu semua jajaran Pak Dandim di sini ya, Babinsa dan semuanya. Saya mau tahu penyuluh ada nggak di sini? Ada. Hanya satu ya? Dua. Oh iya, nggak apa-apa. Ada berapa Pak di sini penyuluhnya? Kalau yang di sini saja? Satu saja ya? Satu penyuluh, satu SP. Satu SP. Oke. Ada berapa kakak di sini? Di sini ya. 150 ya? 250. 283 tambah 283. 283 kakak. Berarti satu kakak isinya 3-4 orang. Ya. Gitu ya. Suami satu, istri satu kan? Ya. Pasti. Iya. Anak-anaknya balita semua atau sudah mulai ini? Ada yang balita, Ada yang sudah SMA juga? ada Ada yang kuliah juga. Gapoktan ada nggak di sini? Ketua Gapoktan. Mana? Ada kapan Ketua Gapoktan. Sekretarisnya. Oh, sekretarisnya. Yang lain anggota. Ada berapa poktan di sini yang hadir? Keduanya tunjuk tangan saja. Tangannya kasih main. Pengurusnya boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada 7 ya? Oh, banyak juga ya? Banyak juga ya? Ya. Jadi Bapak Ibu semua, saya memperkenalkan diri. Saya dari Pusat Pelatihan Pertanian di Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Maka pertama yang saya tanyakan adalah penyuluh, ya kan? Pasti penyuluh dulu yang saya tanyakan. Kedua, Gapoktan. Itu pasti saya tanyakan dulu Pak Kadis. Karena anggota untuk melakukan usaha tani ini, mereka itulah yang akan mengawal ke depannya. Nah, Bapak Ibu semua pernah mendengar tentang Brigade Pangan nggak? Pak penyuluh pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Itu apa?
pertanian. Wes mantap ini. Anda mau ya, kayaknya harus kasih hadiah ya. Harus dikasih hadiah ini jauh-jauh ke sini tapi sudah update informasi ya. Jadi saya senang sekali ya. 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 Ya, kebetulan kami di pusat pelatihan menjadi PJ untuk Satgas Oplah di Provinsi Kaltara bersama-sama dengan Pak Zainal KBSIP, juga Pak Mustafa sebagai KBWS. Jadi kita tim dan tentu saja komandannya adalah Pak Kadis Provinsi dan Pak Dandim yang memang sudah stay di sini. Dan kami di sini memang untuk membantu kita semua, membantu bapak-bapak ibu semua, karena kami juga melihat kemarin kita kumpul ya Pak Kadis ya, kita kumpul itu luar biasa ya bapak ibu semua ya. Pertama memang kita tahu ada masalah terkait dengan air, maka kita fokus dengan air gitu ya. Kemudian terkait dengan lahan, biasanya lahan rawa itu keasamannya tinggi, maka kami bawa tim-tim ahli yang memang ada di Kementan untuk nanti bisa membantu teman-teman yang ada di sini. Dan yang ketiga terkait dengan program Brigade Pangan. Brigade Pangan itu adalah program dari Pak Menteri agar lahan-lahan opla, lahan-lahan yang belum digunakan itu bisa ditanami untuk padi dan produktif. Kita tahu beratnya mengelola lahan opla ini ya, lahan rawa itu pasti sulit. Makanya ada paket alat dari Kementan. Ada TR2, TR4, kemudian ada saprodi dolomit dan sebagainya. Tapi memang harus ditentukan dulu lahannya Pak Kades. Lahannya mana gitu ya. Memang harusnya 200 hektar Pak. 200 hektar hamparan. Artinya 200 hektar itu dikelola oleh 15 orang gitu Pak. Tapi kita upayakan 200 itu berdekatan Pak. Jangan terlalu jauh karena nanti mobilisasi alat kan sulit ya, apalagi tadi kita lewat sungai seperti itu ya. Kalau bisa satu hamparan ini kan bagus sekali ya Pak ya. Ini bagus sekali kalau menurut saya, kalau bisa kita kelola dengan baik. Ini Pak Ate kan ya, lahannya satu hamparan seperti di Kapuas ya. Malah ini lebih bagus mungkin ya Pak ya. Kalau Kapuas airnya sulit ya, tapi ini sudah dikendalikan oleh Pak Kabalai supaya bisa air tidak tidak mengganggu nanti pada saat pertanaman. Jadi brigade itu sebetulnya kelompok tani. Pak, Bapak penyebut namanya siapa Pak? Hah? Kambuno. Kambuno asli mana ya? Sulawesi Malinau. Oke, Kambuno. Ya, jadi brigade itu sebetulnya kelompok tani. Kelompok tani di SK-kan kepala desa. Jadi nanti 15 orang itu Pak Kades, Bapak SK kan, nama-namanya siapa, 15 orang, itu boleh istrinya, boleh anaknya, boleh tetangganya, boleh anggota poktan yang sudah ada itu boleh. Jadi nanti di input di Simluhtan, itu nggak masalah, ada double di poktan yang lain. Itu nggak masalah. Jadi SK Kepala Desa, terus di input di Simluhtan, lahannya ditentukan Pak. Kalau lahan itu sudah ada yang punya, nanti kerjasama. Ada kerjasama pengelolaan lahan. Yang tanda tangan Pak Kades, mengetahui dan Babinsa. Gitu ya. Dan masa kerjasama lahan itu minimal 5 tahun. Karena kalau hanya 1-2 tahun belum kelihatan gitu ya. Nah, dengan 200 hektar 15 orang, kalkulasi dari kita itu bisa dapat 10 juta per orang minimal tanpa kita memproduktifkan alat. Artinya alat itu belum kita sewakan. Jadi kan dapat TR2, TR4, combine, power tracer kalau mau diperlukan ya, terus rotavator, pompa itu satu paketan, plus dolomit, urea, NPK dan sebagainya, itu saprodi satu paket. Itu bisa dapat 10 juta per orang, tapi dari hasil gabah saja dengan profitas 3,5 gitu Pak. Nah saya nggak tahu di sini berapa profitasnya. Dan harga gabah asumsinya 6.000. Nah di sini berapa? Saya juga nggak tahu. Ya, artinya kan ada keunikan tempat ya Pak ya, kalkulasinya nanti bisa dihitung. Nah, teman-teman penyuluh nanti akan kita berikan pelatihan keuangan supaya bisa ngitung. Jadi sekarang itu Bapak Ibu semua, kita ingin ada perubahan berpikir teman-teman di Poktan. Kalau kemarin berpikirnya produksi ya Pak, produksi. Tapi sekarang Bapak harus bisa menghitung kapasitas alat, biaya produksi, nanti kok dijual dapat berapa, keuntungannya berapa. Jadi kita ingin supaya Poktan itu kuat Bapak Ibu semua. Kenapa? Nanti pada saat pupuk itu langsung ke Poktan, Bapak Ibu sudah biasa untuk melakukan pertanggungjawaban seperti itu. Ini kan sedang diatur ya tata kelola pupuk supaya tidak panjang lagi ya kan, langsung dari distributor langsung ke Poktan. Nah ini sedang kita
kita pelan-pelan merubah pola pikir di Poktan supaya tidak hanya fokus pada produksi, tapi juga memikirkan pemeliharaan alat, perhitungan pembukuan. Karena kalau Bapak Ibu tidak melakukan pencatatan pembukuan, nanti masalah kesulitan modal akan selalu terjadi. Padahal dari bank, ada dari bank ya, saya lupa. BRI mana ya tadi ya? Oh, Pak sini dong Pak. Ayo dari BRI, saya bawa teman dari BRI ini. Ya, jadi kita dapat informasi sulit katanya akses ke bank. Padahal mungkin bukan sulit ya, tapi catatan pembukuannya yang dinilai oleh bank itu belum layak. Ya, nanti saya minta DBRI juga bisa menyampaikan ya. Karena pengalaman kami di tempat lain itu nggak ada masalah dengan akses kur. Kecuali kalau memang kuota kurnya habis. Biasanya Desembernya sudah menipis ya kuota kur untuk pertanian. Tapi mereka akan melihat lahannya di mana, lahannya memang bisa menghasilkan atau tidak, terus nyatetnya. Pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, itu harus dicatat. Nah ini Pak Penyuluh nih. Ya kan itu yang sering dilupakan ya, mencatat gitu kan. Biasanya ibu-ibu yang rajin mencatat ini. Jadi kami pernah nih Pak Dandim, antara kelompok yang dikelola oleh ibu-ibu sama yang bapak-bapak, ternyata keuntungannya lebih banyak ke ibu-ibu Pak. Ini serius. Jadi kita ya. Jadi kami pernah melakukan survei di salah satu proyek gitu ya, kelompok yang ibu-ibu sama yang bapak-bapak. Ternyata ibu-ibu tuh peningkatan lebih tinggi daripada bapak-bapak. Entahlah, mungkin pengeluaran nggak dicatat sama bapak-bapak ya, keluar aja gitu ya Pak ya. Jadi nanti dalam satu brigade itu boleh campur ibu-ibu bapak-bapak itu boleh. Nanti misalkan ibu-ibu jadi bendaharanya biar nggak banyak pengeluaran ya Pak. Kemudian atau sekretaris gitu ya. Jadi di brigade itu ada manajernya. Saya jadi lompat-lompat ya. Ada manajernya, ada sekretarisnya, ada bagian pembukuannya, ada yang pegang alsinnya, ada yang pegang produksi, ada yang pegang pemasaran atau pengolahannya. Ini kan seperti perusahaan ya. Jadi kita mau merubah Pak Danim, kita mau merubah supaya petani itu tidak lagi konvensional. Kalau petani itu sudah melakukan pertanian modern, pakai alat, maka pengelolaan di Poktan juga harus modern, Pak Penyuluh. Harus itu. Jadi mau nggak mau ya meskipun di pelosok Pak Kades, tapi saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Kita bertahap saja, pelan-pelan. Nanti juga kalau Pak Kades perlu pelatihan, sampaikan saja ke kami. Karena memang sudah tusi kami berikan pelatihan. Pelatihan alsin, pelatihan literasi keuangan, pelatihan teknis. Pak Kades tinggal sampaikan kepada kami. Tinggal dikumpulkan warganya. Ya? Untuk pelatihannya. Pelatihannya nanti diatur sama Pak Kadis. Diatur oleh Pak Kadis saja. Diatur Pak Kadis. Karena supaya bisa kolektif ya Pak Kadis ya. Nantinya kan kita tidak hanya menangani di sini Pak. Artinya nanti juga peserta pelatihan kan pasti dipilih oleh Bapak ya. Mungkin yang ini untuk yang alsin, ini untuk yang keuangan, ini nanti untuk yang budidaya gitu ya. Nah sekarang saya nanya lagi. Ada yang sudah bisa mengoperasikan combine? Combine harvester panen? Belum. Oh, siapa tahu yang udah bisa Pak? Belum ya? Kalau TR2 pasti bisa ya. TR2 saya nggak akan tanya, apalagi H1. Kalau drone, ada yang bisa drone? Belum. Itu paketnya ada drone nih. Jadi kok anak-anak muda tuh pasti akan senang sekali ya. TR2, TR4, rotavator, power tracer, ada drone seeder, drone semprot, kemudian ada rice transplanter gitu ya. Tapi usulannya itu nanti Pak Kadis itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan spesifik lahan ya. Artinya kalau lahannya memang nggak bisa pakai drone, jangan beli drone. Karena drone itu penyusutannya cepat sekali. 5 tahun dia sudah tidak bagus lagi ya. Baterainya juga gampang soak gitu ya. Ya, jadi usulkan nanti sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Nah, kalau memang lokasi ini Pak Kadis memang lokasi oplah yang kemana sudah di-overlay oleh Pak Kabalai BWS, ini di sini bisa langsung bentuk brigade Pak. Bisa langsung dibentuk. Jadi Pak Kadis nanti tinggal tentukan saja anggota-anggotanya. Yang penting lahannya Bapak sudah ada. Paling tidak di sini sudah bisa 1 brigade. Lahannya di mana? Ya. Berarti bisa 2 brigade, 150. Ya, artinya 200 itu tidak mutlak Pak. Bisa 150, bisa 100. Ya, yang penting di atas 100 hektar. Yang penting di atas 100 hektar. Karena kalkulasi kami kalau yang dikelola itu kurang dari 100 hektar, itu nanti nggak dapat 10 juta. Itu Bu ya, 115 orang. 15 orang. Nanti kita udah tahu yang di sini. Iya.
Kami belum menghitung untuk sewa alat ya. Kalau alat itu disewakan seperti Ubja, di sini ada Ubja, Pak.